Shalom adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Kak Trias dalam Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik sekalian, kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga kami semalam ini. Kami mohon kepadamu agar kami Engkau bimbing terus, agar tetap tekun mendengarkan suaramu melalui sabda yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik, sekarang mari kita buka Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat 30. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini adalah percaya tanpa tanda. Meyakinkan orang yang tidak percaya itu tidak mudah. Sekalipun apa yang kita katakan adalah benar, kalau seseorang sudah mengatakan tidak, ia akan tetap menolak. Ia akan tetap bertahan dengan pendiriannya, dan itu kita sebut dengan keyakinan. Hal ini seperti keyakinan orang Yahudi. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, mereka mengelilingi Yesus dan bertanya tentang statusnya sebagai Mesias. Nah, pertanyaan mereka ini sedikit memaksa, dan mereka ingin menjebak Yesus seperti yang sering mereka lakukan kepadanya. Karena itu, Yesus tidak menjawab seperti yang mereka tanyakan, melainkan Yesus mengingatkan kembali apa yang pernah Dia lakukan dan katakan. Semua perkataan dan tindakannya sudah menunjukkan kalau Yesus adalah Mesias, tetapi dalam arti yang sama sekali berbeda dari apa yang orang-orang pikirkan. Rasa tidak percaya itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tidak mengenal Yesus. Bagi yang benar-benar dombanya,
tentu akan senantiasa mentaati suaranya dan mengikuti Dia. Karya nyata yang dilakukan oleh Yesus rupanya tidak dilihat sebagai tindakan kemesiasan. Sekalipun demikian, kebenaran sejati yang telah dilakukannya, entah dipercaya atau tidak, tetaplah kebenaran. Adik-adik sekalian, pilihan bebas tentu ada pada kita. Mau menerima Yesus seperti yang diajarkan dalam Alkitab tanpa harus meminta tanda-tanda mujizatnya, atau tidak mempercayai hal itu. Bukankah Yesus pernah menegur Thomas karena tidak percaya pada kebangkitannya sebelum melihat tanda? Sungguh kita berbahagia kalau kita mengimani Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Itulah yang namanya keyakinan, dan itu jugalah iman kepercayaan kita. Kedewasaan iman terjadi saat kita memiliki keyakinan yang teguh, sekalipun tidak pernah melihat tanda. Semoga demikian. Amin. Oke adik-adik sekalian, mengakhiri permenungan kita hari ini, mari kita berdoa untuk menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon, berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdevosi selama bulan Maria, bulan Mei ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.